Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi kedua kali ini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dari ilmu ekonomi regional yang akan saya jelaskan berdasarkan buku yang bersumber dari Dr. Andes Robinson Tarigan. Berikut ini adalah bukunya nih ya. Ya, ini bukunya. Saya akan jelaskan mengenai ruang lingkupnya ya. Dalam buku yang ditulis oleh Robinson Tarigan, ini diawali dengan mengungkapkan mengenai definisi ilmu ekonomi regional. Definisi ilmu ekonomi regional diawali dengan menjelaskan definisi dari ilmu ekonomi yang menjelaskan bahwa ilmu ekonomi itu mempelajari bagaimana perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Kaitannya dengan ilmu ekonomi regional, ini masih mengenai perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, namun terbatas pada satu wilayah tertentu. Ya. Jadi menekankan kepada di mana wilayah yang dianalisis dalam kegiatan perilaku manusia itu sendiri. Ya. Definisi ilmu ekonomi regional ini juga agak bersinggungan dengan bidang ilmu ekonomi geografi misalnya. Ya, ekonomi geografi ini juga bicara tentang landasan wilayah yang mendasari dari perilaku manusia, aktivitas ekonomi. Ya. Dari konsep ekonomi geografi ini menjadi dasar bagi pembahasan ilmu ekonomi ya, yang menjelaskan mengenai teori lokasi, jadi melahirkan adanya teori lokasi yang dipelopori oleh beberapa ilmuwan sebelumnya, misalnya oleh von Thunen tahun 1826, kemudian Weber tahun 1929, Ohlin di tahun 1939, dan Loss tahun 1954. Kemudian ada perkembangan dari pemikiran ilmu ekonomi geografi ini ya, yang kemudian dituangkan dalam pemikiran ke arah ekonomi regional yang dilakukan oleh von Thunen tahun 1826, Weber 1929, Ohlin 1939, dan Loss 1939 menjadi dasar bagi Walter Isard untuk mengemukakan beberapa analisisnya yang diterbitkan melalui disertasinya dari Harvard University dengan judul Location and Space Economic tahun 1956. Ya. Tulisan dari Walter
Isard ini menjadi konsep dasar ditentukannya bahwa ilmu ekonomi regional ini mulai berkembang. Ya. Jadi Walter Isard ini dianggap sebagai pelopor dari ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional mulai masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 1970-an ya. Karena pemerintah mulai menyadari pentingnya pembangunan ekonomi daerah sebagai bagian dari cara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, jadi mulailah dikembangkan konsep ilmu ekonomi regional. Nah, kemudian dalam konsep ilmu ekonomi regional ini dikenal dengan istilah ada wilayah, ada daerah. Ya, kalau wilayah itu region itu merupakan satu tatanan geografis ya dari sebuah wilayah. Kalau daerah itu tatanan geografis yang sudah tentukan batasan administrasi secara hukum oleh suatu negara. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya sendiri region ini lebih ditekankan kepada pengertian wilayah daripada daerah. Ya. Kalau di Indonesia sudah mengadopsi wilayah itu menjadi daerah. Kemudian kita lihat apakah ilmu ekonomi regional dapat dianggap ilmu yang berdiri sendiri. Ya. Ini juga didasari dari pemahaman ilmu ekonomi secara umum yang memiliki konsep pemikiran menjawab 3 persoalan pokok yang ditulis oleh Samuelson ya. Samuelson tahun 1955. Jadi ada 3 pertanyaan besar ya dalam ekonomi yang harus dijawab dalam sebuah perekonomian. Yang pertama adalah what commodities shall be produced and in what quantity. Jadi komoditi apa yang harus diproduksi dan berapa banyaknya. Ya. Kemudian yang kedua adalah how shall goods be produced. Jadi bagaimana produk itu harus diproduksi. Ini terkait dengan teknologi apa yang bisa digunakan untuk memproduksi dari barang-barang tersebut. Kemudian from whom are goods to be produced. Ya. Untuk siapa atau bagaimana pembagian hasil dari kegiatan produksi ini. Jadi ini terkait dengan pengaturan sistem balas jasa, sistem perpajakan, subsidi, bantuan kepada fakir miskin dan sebagainya. Nah, ketiga pertanyaan besar itu yang kemudian itu merupakan hasil pemikiran dari ekonomi klasik ya. Dikembangkan lagi ya. Beberapa tokoh yang mengembangkan konsep pertanyaan mendasar dari ekonomi misalnya adalah Domar, Harrod ya. Kita sering mendengarnya kedua nama ini itu disatukan yaitu Harrod Domar ya.
Sementara sesungguhnya mereka itu dua orang yang berbeda, bahkan periodenya juga berbeda. Domar itu tahun 1946, Harrod itu 1948. Kemudian Solow tahun 1956, Swan ya 1960. Kemudian di dalamnya ada juga Rostow ya, dan beberapa yang lainnya. Pertanyaan yang berkembang selain what, how, dan from whom, itu kemudian memunculkan pertanyaan berikutnya adalah when do all those activity be carried. Jadi kapan kegiatan itu harus dilaksanakan. Jadi ini timing ya, talking about timing ya. Di antaranya Rostow itu yang menjelaskan adanya tahapan dalam proses pembangunan mulai dari perekonomian tradisional sampai dengan konsumsi tinggi. Ada 5 tahapan yang dikenalkan oleh Solow ya. Anda bisa cek konsepnya di buku Ekonomi Pembangunan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah where do all those activities should be carried out. Jadi di mana lokasinya? Nah, pertanyaan mengenai di mana lokasinya juga dikaitkan dengan bukan cuma di mananya, tapi juga ada pertanyaan berikutnya adalah mengapa ya. Sebetulnya di setiap pertanyaan seperti what, how, from whom, when, itu juga ada why-nya. Why, kenapa di situ? Nah, itu adalah sebuah peluang untuk melakukan analisis. Jadi dilakukan analisis terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaan mengenai where itulah yang kemudian menjadi dasar penguat bagi berkembangnya ilmu ekonomi regional. Nah, kemudian apa sih tujuan dari ilmu ekonomi regional? Pada umumnya tujuan dari ilmu ekonomi itu ya yang disampaikan oleh Ferguson tahun 1965, ini terdapat 3 hal, yaitu full employment, economic growth, and price stability. Ya, menciptakan full employment atau tenaga kerja penuh. Ini bukan berarti bahwa tenaga kerja dalam hal ini adalah manusia saja ya. Konsep full employment ini menyangkut dari keberadaan sumber daya sebuah ekonomi. Sumber daya itu sudah memiliki nilai, mengalami value added atau pertambahan nilai atau belum. Nah, contohnya misalnya adalah tanah ya. Dikatakan full employment kalau tanah itu produktif ya, dia menghasilkan produk, apakah dalam bentuk bangunan, kemudian hasil bumi dan sebagainya. Kemudian adanya economic growth. Economic growth atau pertumbuhan ekonomi. Jadi tujuan ilmu ekonomi itu mengidentifikasi growth economic growth. Kemudian yang ketiga adalah price stability.
price stability atau kestabilan harga. Untuk menciptakan rasa aman, tentram dalam perasaan masyarakat, harga itu harus stabil. Ya. Kemudian dari 3 tujuan yang harus diperhatikan dalam ilmu ekonomi, kemudian berkembanglah tujuan-tujuan itu. Di antaranya adalah bagaimana kelestarian lingkungan hidup. Jadi dalam sebuah proses pembangunan itu juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Kemudian pemerataan dalam wilayah. Ya. Jadi pembangunan yang dilakukan di sebuah wilayah itu harus memperhatikan aspek pemerataan pembangunannya. Kemudian penetapan sektor unggulan wilayah. Nah, diketahui bahwa potensi dari setiap wilayah itu berbeda sehingga itu akan memunculkan sektor unggulan yang berbeda-beda. Maka perlu dilakukan navigasi atau strategi untuk menetapkan sektor unggulannya. Kemudian yang ketujuh, membuat keterkaitan antar sektor yang lebih serasi dalam wilayah sehingga menjadi bersinergi dan berkesinambungan. Jadi ada keterkaitan antar sektornya. Misalnya ada beberapa wilayah yang rencanakan untuk berkembang. Sementara setiap wilayahnya itu punya potensi sumber daya yang berbeda-beda. Nah, bagaimana keragaman dari sumber daya yang berbeda yang menghasilkan potensi ekonomi dan sektor unggulan yang berbeda itu memiliki keterkaitan. Jadi ada sinergi dan berkesinambungan. Yang kedelapan adalah pemenuhan kebutuhan pangan wilayah. Ini penting sekali. Jadi yang utama dalam kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat itu adalah bagaimana kebutuhan pangan masyarakat di setiap wilayah itu harus dapat dipenuhi. Ya, karena tidak semua wilayah mampu menghasilkan jenis pangan yang sama, ya. Kemudian apa manfaat ilmu ekonomi regional? Ya. Jadi ada manfaat secara makro dan ada manfaat secara mikro. Kalau manfaat makro itu bertalian dengan bagaimana pemerintah pusat dapat menggunakannya untuk mempercepat laju pertumbuhan keseluruhan wilayah. Jadi seluruh wilayah itu direncanakan untuk mengalami kemajuan dalam bidang ekonominya, ya, itu merupakan pendekatan analisis secara makro. Kemudian bagaimana secara mikro, yaitu bagaimana ilmu ekonomi regional dapat membantu perencana wilayah, menghemat waktu dan biaya dalam proses menentukan lokasi dari sebuah kegiatan proyek misalnya. Ya. Kemudian keterkaitan dengan cabang ilmu lain. Bagaimana ilmu ekonomi regional ini memiliki keterkaitan dengan cabang ilmu yang lain. Banyak tentunya. Misalnya ekonomi, matematika ekonomi, sumber daya alam, kemudian manajemen, kemudian ilmu ekonomi itu sendiri,
ya, ilmu bumi, ya. Jadi ilmu ekonomi regional itu memiliki keterkaitan dengan banyak bidang ilmu lainnya yang digunakan untuk melakukan analisis perkembangan kegiatan ekonomi di sebuah wilayah, baik secara makro juga secara mikro. Kemudian apa sih bedanya? Ya, ilmu ekonomi regional dengan ilmu ekonomi pembangunan. Nah, ini sekilas ada kesamaan karena dalam ilmu ekonomi pembangunan ini juga bicara tentang wilayah. Ya, ada beberapa kesamaan. Nah, beberapa perbedaannya misalnya ilmu ekonomi pembangunan ini kurang membicarakan perbedaan hubungan antar wilayah. Sedangkan ilmu ekonomi regional mengutamakan membicarakan perbedaan atau hubungan antar wilayah. Kemudian objek ekonomi pembangunan ini mencakup seluruh wilayah di suatu negara. Sedangkan ilmu ekonomi regional itu hanya bicara tentang bagian tertentu saja, wilayah tertentu saja. Ya. Kemudian ekonomi pembangunan membahas hal-hal seperti moneter, fiskal, perpajakan, impor ekspor. Ya, sedangkan ilmu ekonomi regional ini membahas tentang misalnya pengaruh pengembangan satu daerah kota terhadap daerah belakangnya, kota lain, perpindahan modal, perpindahan faktor produksi. Kemudian banyak model analisis dalam ekonomi pembangunan dengan sedikit modifikasi dapat diterapkan ke dalam ekonomi regional. Jadi konsep-konsep secara teoritis, konsep matematis dalam ilmu ekonomi regional, ekonomi pembangunan itu juga bisa diadopsi ke dalam ilmu ekonomi regional. Misalnya konsep yang dikembangkan oleh Harold Kumar, ya, tentang akumulasi biaya, akumulasi investasi, akumulasi modal. Kemudian ekonomi pembangunan ini berisikan teori murni, sedangkan ekonomi regional ini lebih aplikatif. Ya. Kemudian perbedaan fungsi berbagai disiplin ilmu dalam perencanaan pembangunan. Kita melihat bahwa semua disiplin ilmu itu berguna dalam perencanaan pembangunan. Ya. Bagaimana masing-masing disiplin ilmu memberikan sumbangan terhadap perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan kalau di negara kita itu di konsep atau disusun oleh Bappenas, ya. Kemudian di tingkat daerah itu kita kenal sebagai Bapeda, ya. Bagaimana masukan dari Bapeda yang menghimpun semua informasi mengenai pembangunan yang terjadi di sebuah wilayah, kemudian melakukan analisis rencana pembangunan wilayahnya, kemudian diinformasikan kepada Bappenas, ya, untuk apa? Untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional. Kemudian hal yang mencakup dalam ilmu ekonomi regional banyak, ya. Hal yang mencakup dalam ilmu ekonomi regional. Sampai saat ini para ahli ekonomi regional masih memiliki pandangan yang berbeda tentang materi apa saja yang masuk dalam kategori ilmu ekonomi regional. Ya, tentunya bermula dari konsep
ekonomi umum. Kemudian diaplikasikan kepada kondisi yang terjadi di setiap wilayah. Misalnya Harry W. Richardson ya, yang diterjemahkan oleh Paul Sitohang, membicarakan ekonomi regional terlebih dahulu dengan bicara tentang teori wilayah. Jadi konsep wilayah itu mesti dipahami dulu, wilayah itu apa, bagaimana pemahaman tentang wilayah ya. Kemudian konsep-konsep dari wilayah bersifat homogen, nodal, kemudian perencanaan ya. Kemudian Edgar M. Hoover ya, yang diterjemahkan oleh Adityawan Chandra tahun 77 ya. Ekonomi regional itu menggunakan pandangan teori umum, kemudian menggunakan potensi ekonomi wilayah, kemudian analisis dalam hubungan antar wilayahnya. Kemudian Ephraim Benhad ya. Apa sih yang mencakup dari ekonomi regional yang didasari dari konsep ilmu ekonomi secara makro ya, misalnya nilai tambah. Nah, di sini dikembangkan yang namanya analisis input output ya, kemudian ada shift share, kemudian sektor basis ya, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah sejarah perkembangan ekonomi regional, apa sainsnya, regional sainsnya. Ya, secara sederhana yang melakukan analisis kemudian melahirkan berbagai teori lokasi, misalnya von Thunen, Weber, kemudian Christaller, kemudian ada Loss ya. Ini konsep-konsep tentang teori lokasinya sangat terkenal. Namun kemudian Walter Isard itu dalam bukunya yang sempat saya sebutkan tadi ya, yang menjadi dasar bagi pengembangan ekonomi science, regional science ya. Ini kemudian mengembangkan teknik analisis dari ekonomi regional ya, yang diantaranya adalah bagaimana melakukan analisis input output, penentuan dari besaran produk yang dihasilkan oleh sebuah wilayah, kemudian juga menggambarkan analisis keterkaitan antar wilayah dari antar sektor ya, input output itu antar sektor. Jadi output yang dihasilkan oleh sektor, kemudian ada keterkaitan antar sektor, keterkaitan ke depan, keterkaitan ke belakang ya, yang menjadi dasar bagi pengembangan konsep ekonomi regional. Demikian yang saya sampaikan untuk topik ruang lingkup yang bersumber dari bukunya Robinson Tarigan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.